Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Pratiwi. Saya mahasiswi dari program studi S1 DARS dari Stikes Mitra Adiguna Palembang. NIM saya ialah SKP 2102027P. Adapun materi yang akan saya bawakan pada hari ini ialah mengenai fraktur. Baiklah, fraktur adalah menurut Black and Hawkes pada tahun 2014, fraktur adalah gangguan dari kontinuitas yang normal dari suatu tulang. Jika terjadi fraktur, maka jaringan lunak di sekitarnya juga sering kali terganggu. Adapun etiologi dari fraktur ini sendiri, yang pertama ialah cedera dan benturan seperti pukulan langsung, gaya meremuk, gaya punter mendadak, kontraksi otot ekstrim. Yang kedua, letih karena otot tidak dapat mengabsorpsi energi seperti berjalan kaki terlalu jauh. Yang ketiga ialah kelemahan tulang akibat penyakit kanker atau osteoporosis pada fraktur patologis. Saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari fraktur. Fraktur ini disebabkan karena trauma baik secara langsung maupun tidak langsung dan patologi. Adapun dari trauma dan patologi ini menyebabkan tiga hal. Yang pertama ialah kehilangan integritas tulang. Kehilangan integritas tulang menyebabkan ketidakstabilan posisi fraktur apabila organ fraktur digerakkan, sehingga fragmen otak yang patah menusuk organ sekitar. Sehingga masalah keperawatan yang bisa kita angkat ialah nyeri akut. Nyeri akut sendiri bisa membuat sindrom kompartemen keterbatasan aktivitas, sehingga kita bisa mengangkat masalah keperawatan defisit perawatan diri. Lalu, untuk hal yang kedua yang bisa terjadi akibat trauma baik secara langsung maupun tidak langsung ialah perubahan fragmen tulang, kerusakan pada jaringan dan pembuluh darah. Hal tersebut menyebabkan perdarahan lokal terjadi sehingga menyebabkan adanya hematoma pada daerah fraktur, sehingga aliran darah ke daerah distal berkurang atau terhambat, yang mana menyebabkan terjadinya sianosis, warna pada jaringan di sekitar pucat, nadi lemas, ataupun kesemutan, sehingga terjadilah gangguan atau kerusakan neuromuskuler, sehingga menyebabkan gangguan fungsi organ distal, sehingga kita bisa mengangkat masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik. Adapun hal ketiga dari trauma baik secara langsung maupun tidak langsung dan patologi, terjadinya fraktur terbuka ujung tulang menembus otot dan kulit, yang mana fraktur tersebut bisa menyebabkan terjadinya luka. Masalah keperawatan yang bisa kita angkat ialah gangguan integritas kulit. Karena kulitnya terbuka, maka kuman mudah masuk ke dalam tubuh, sehingga kita bisa mengangkat masalah yang lainnya seperti resiko tinggi infeksi. Adapun manifestasi klinis dari fraktur ini sendiri, yang pertama ialah nyeri terus-menerus dan bertambah beratnya sampai fragmen tulang diimobilisasi. Yang kedua ialah deformitas, dapat disebabkan karena pergesekan fragmen pada ekstremitas. Yang ketiga ialah terjadinya pemendekan tulang karena kontraksi otot yang melekat di atas di bawah tempat fraktur. Yang keempat ialah krepitasi, yaitu pada saat ekstremitas diperiksa dengan tangan teraba adanya derik tulang. Yang kelima ialah terjadinya pembengkakan. Perubahan warna lokal pada kulit terjadi akibat trauma dan perdarahan yang mengikuti fraktur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komplikasi dari fraktur. Komplikasi fraktur ini yang pertama ialah malunion. Malunion ialah suatu keadaan di mana tulang yang patah telah sembuh dalam posisi yang tidak pada seharusnya, membentuk sudut atau miring. Yang kedua ialah delay union. Ialah proses penyembuhan yang berjalan terus tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat dari keadaan normal. Yang ketiga ialah non-union, patah tulang yang tidak menyambung kembali. Yang keempat ialah kompartemen sindrom, adalah suatu keadaan peningkatan tekanan yang berlebihan di dalam suatu ruangan yang disebabkan perdarahan masif pada suatu tempat. Yang kelima, shock, terjadi karena kehilangan banyak darah dan meningkatnya permeabilitas kapiler yang bisa menyebabkan menurunnya oksigenasi. Ini biasanya terjadi pada fraktur. Lalu yang keenam adalah fat embolism syndrome.
tetesan lemak masuk ke dalam pembuluh darah. Faktor risiko terjadinya emboli lemak, ada fraktur meningkat pada laki-laki usia 20 hingga 40 tahun, usia 70 sampai 80 tahun. Lalu yang ketujuh ialah thromboembolic complication. Trombovena sering terjadi pada individu yang imobilisasi dalam waktu yang lama karena trauma atau ketidakmampuan. Lazimnya komplikasi pada perbedaan ekstremitas bawah atau trauma komplikasi paling fatal bila terjadi pada pembedahan ortopedi. Lalu yang ke-8, infeksi. Sistem pertahanan tubuh rusak bila ada trauma pada jaringan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pada trauma ortopedi, infeksi dimulai dari kulit superficial dan masuk ke dalam. Ini biasanya terjadi pada kasus fraktur terbuka, tapi bisa juga karena penggunaan bahan lain dalam pembedahan seperti pin dan plat. Lalu yang ke-9, avaskular nekrosis. Pada umumnya berkaitan dengan antiseptik atau nekrotik iskemia. Yang ke-10 ialah refleks simpatetik dystrophy. Hal ini disebabkan oleh hiperaktif sistem saraf simpatik abnormal. Sindroma ini belum banyak dimengerti. Mungkin karena nyeri, perubahan tropik dan vasomotor instability. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan fraktur. Yang pertama ialah pengkajian. Untuk bagian identitas pasien di riwayat penyakit sekarang, kita akan menemukan pasien dengan keadaan nyeri pada daerah fraktur, kondisi fisik yang lemah, tidak bisa melakukan banyak aktivitas, mual, muntah, dan nafsu makan menurun akibat nyeri hebat. Lalu pada riwayat penyakit dahulu, ada tidaknya riwayat diabetes mellitus pada masa lalu yang akan mempengaruhi proses perawatan post-op. Untuk riwayat penyakit keluarga, fraktur bukan merupakan penyakit keturunan, akan tetapi adanya riwayat keluarga dengan DM perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi perawatan post-operasi. Lalu untuk pola kebiasaan, yang pertama pola nutrisi. Biasanya pasien dengan fraktur tidak mengalami perubahan, namun beberapa kondisi dapat menyebabkan pola nutrisi berubah, seperti nyeri yang hebat, dampak hospitalisasi. Lalu untuk pola eliminasi, pasien dapat mengalami gangguan eliminasi BAB seperti konstipasi dan gangguan eliminasi urin akibat adanya program eliminasi. Untuk pola istirahat, kebutuhan istirahat pasien tidak mengalami perubahan yang berarti, namun pada pasien dengan nyeri hebat biasanya akan terganggu pola istirahatnya. Lalu untuk pola aktivitas, hampir seluruh aktivitas pasien dapat dilakukan di tempat tidur sehingga pasien harus dibantu oleh orang lain. Namun untuk aktivitas yang sifatnya ringan, pasien dapat melakukannya sendiri. Lalu untuk personal hygiene-nya, pasien masih mampu melakukan personal hygiene, namun harus ada bantuan dari orang lain. Aktivitas ini biasanya dilakukan di atas tempat tidur. Untuk riwayat psikologis, biasanya pada pasien fraktur dapat timbul rasa takut, cemas. Selain itu dapat juga terjadi gangguan konsep diri, body image. Psikologis ini dapat muncul pada pasien yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk riwayat spiritual, pada pasien post-op fraktur tibia, riwayat spiritualnya tidak mengalami gangguan yang berarti. Untuk riwayat sosial, adanya ketergantungan pada orang lain dan sebaliknya, pasien dapat juga menarik diri dari lingkungannya karena merasa dirinya tidak berguna. Lalu pada pemeriksaan fisik, biasanya dilakukan setelah riwayat kesehatan dikumpulkan. Pemeriksaan fisik yang lengkap biasanya dimulai secara berurutan dari kepala ke kaki, atau biasa kita sebut head to toe. Lalu pada inspeksi, pengamatan lokasi pembengkakan, kulit pucat, laserasi, kemerahan mungkin dapat timbul pada daerah yang terjadinya fraktur. Adanya spasme otot dan keadaan kulit yang merah. Lalu pada saat kita melakukan palpasi dengan cara perabaan, biasanya terjadi penolakan otot oleh sentuhan kita.
seperti nyeri tekan, nyeri lepas, dan sampai mana daerah yang sakit. Biasanya terdapat nyeri tekan pada area fraktur dan di daerah luka insisi. Lalu yang selanjutnya ialah perkusi. Perkusi biasanya jarang dilakukan pada kasus fraktur. Lalu saat kita lakukan auskultasi, pemeriksaan dengan cara mendengarkan gerakan udara melalui struktur berongga atau cairan yang mengakibatkan struktur solid bergerak. Pada pasien fraktur, pemeriksaan ini pada area yang sakit jarang dilakukan. Adapun diagnosa keperawatan yang bisa kita angkat pada pasien dengan fraktur ialah seperti yang saya jelaskan pada patofisiologi. Yang pertama ialah nyeri akut. Yang kedua ialah kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan fraktur. Yang ketiga ialah kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan cedera jaringan sekitar fraktur, kerusakan rangka neuromuskuler. Yang keempat ialah risiko infeksi berhubungan dengan tindakan invasif. Adapun intervensi keperawatan yang bisa kita lakukan pada pasien dengan fraktur, untuk masalah keperawatan yang pertama ialah nyeri akut. Yang pertama ialah kita bisa melakukan yang pertama ialah kaji nyeri secara komprehensif, seperti lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor pencetusnya nyeri. Yang kedua, observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan, seperti raut wajah dan sebagainya. Lalu, ajarkan tentang teknik non-farmakologi seperti teknik relaksasi napas dalam, atur posisi senyaman mungkin. Lalu penggunaan pemberian analgetik untuk mengurangi nyeri. Lalu kolaborasikan dengan dokter jika ada keluhan dan tindakan nyeri yang tidak berhasil, seperti saat kita sudah melakukan pemberian analgetik, pasien masih tetap mengeluh nyeri. Itu kita biasa kolaborasikan dengan dokter. Lalu untuk diagnosa yang kedua ialah kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan fraktur. Adapun intervensi yang kita bisa lakukan, yang pertama ialah kaji ulang integritas luka dan observasi terhadap tanda infeksi atau drainase. Monitor suhu tubuh, lakukan perawatan kulit dengan sering pada patah tulang yang menonjol. Yang keempat ialah lakukan alih posisi, pertahankan kesejajaran tubuh. Yang kelima, kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian antibiotik. Lalu untuk diagnosa yang ketiga ialah kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan cedera jaringan sekitar fraktur, kerusakan rangka neuromuskuler. Adapun intervensi yang bisa kita lakukan, yang pertama ialah pertahankan tira baring dalam posisi yang diprogramkan, tinggikan ekstremitas yang sakit, instruksikan pasien atau bantu dalam latihan ROM yang sakit dan tidak sakit. Lalu yang keempat ialah beri penyangga pada ekstremitas yang sakit di atas dan di bawah fraktur ketika bergerak. Lalu jelaskan pandangan dan keterbatasan dalam aktivitas. Adapun diagnosa yang keempat maksudnya ialah resiko infeksi berhubungan dengan tindakan invasif. Adapun intervensi yang bisa kita lakukan ialah bersihkan lingkungan setelah dipakai pasien lain, gunakan sabun antimikroba untuk cuci tangan setiap sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan, gunakan sarung tangan sebagai alat pelindung. Yang kelima ialah pertahankan lingkungan aseptik selama pemasangan alat, tingkatkan intake nutrisi, berikan antibiotik bila perlu. Baiklah, selanjutnya ialah implementasi. Implementasi ialah pelaksanaan dari perencanaan intervensi yang sudah kita susun tadi, dengan harapan tercapainya tujuan dan hasil yang kita inginkan untuk mendukung dan meningkatkan status kesehatan pasien. Lalu yang kelima ialah evaluasi. Evaluasi ini ialah
kita melihat bagaimana data subjektif dan data objektif dari pasien ataupun keluarga pasien setelah dari tindakan keperawatan atau implementasi yang kita lakukan tadi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.